Seorang penggali sumur di Bojonegoro, Jawa Timur tertimbun longsoran tanah sedalam 10 meter. Banjir dan longsor melanda Sorong, Papua Barat, 5 orang meninggal dunia dan fasilitas kesehatan rusak. Kerusuhan pecah di Portland dan Seattle, Amerika Serikat. Massa membakar kantor polisi dan melakukan aksi vandalisme. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami masih punya berita menarik lainnya. Di antaranya dari dunia olahraga, Lewis Hamilton menyamai rekor pebalap legendaris F1 Michael Schumacher setelah keluar sebagai juara di seri Grand Prix Hungaria. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang penggali sumur di Bojonegoro, Jawa Timur tertimbun longsoran tanah sedalam 10 meter saat sedang bekerja menggali sumur. Proses evakuasi terkendala lubang sumur yang sempit dan tanah yang labil. Dengan menggunakan metode vertical rescue, petugas dari Damkar mengevakuasi Saki, 48 tahun, seorang penggali sumur warga desa Megale, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Korban diketahui hilang tertimbun tanah saat menggali sumur di pekarangan rumah warga. Upaya evakuasi yang dilakukan petugas terkendala diameter sumur yang sempit, ditambah banyaknya longsoran tanah yang menimbun korban di kedalaman 10 meter. Selain itu, struktur tanah di dalam sumur labil sehingga rawan terjadi longsor susulan. Dari keterangan petugas, kejadian bermula saat korban sedang menggali sumur hingga kedalaman 10 meter. Naas ketika hendak naik ke atas, mendadak tanah galian di permukaan runtuh hingga membuat korban terjatuh dan tertimpa longsoran dinding sumur. Tentu ada, tapi kami tentu berharap mudah-mudahan tim yang ada di lapangan ini bisa menyelesaikan kendala tersebut dengan dalam bekerja sehingga korban ini bisa terangkat dengan selamat, termasuk petugasnya juga selamat, tidak ada kurang suatu apa. Pemirsa, polisi memburu sebuah kapal nelayan yang diawaki 4 orang kawanan perompak bersenjata di Pulau Sabira, Kepulauan Seribu. Dari tangan perompak, polisi menyita senjata airsoft gun dan 3 buah senjata tajam. Inilah perburuan kapal perompak oleh Polair Polda Metro Jaya di perairan Pulau Sebira, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tembakan peringatan dilepaskan karena para perompak tidak menyerahkan diri. Setelah 30 menit, 4 perompak ditangkap dan 2 kapal diamankan petugas. Polisi menemukan 3 senjata tajam serta sepucuk airsoft gun. Diduga perompak bergerak secara berkelompok dengan tujuan merompak nelayan yang tengah mencari ikan. Hasil tangkapan, uang hingga bahan bakar minyak menjadi target para perompak. Mereka beraksi di wilayah perairan Jakarta, Bangka Belitung hingga Kalimantan. Yang mengendalikan ada. Bahkan mereka pengakuan awal ada dibagi menjadi 4 kelompok. Dan luasnya mereka melakukan perompakan ini bukan cuma di daerah Jakarta saja, tapi sampai dengan Bangka Belitung dan sampai Kalimantan, Pulau Kalimantan. Hampir setiap minggu 1 kali, bahkan ada yang sering 2 kali mereka melakukan. Para perompak ini terancam KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Balap liar di Jalan Protokol Kompleks Perkantoran Gubernur Jambi dibubarkan polisi. Puluhan sepeda motor diamankan karena tidak memiliki kelengkapan surat berkendara. Polisi yang tergabung dalam tim Serigala Kota Polresta Jambi menangkap para pelaku balap liar di Jalan Protokol Kompleks Perkantoran Gubernur Jambi. Para pelaku balap liar langsung diperiksa satu persatu kelengkapan kendaraan mereka masing-masing.
Untuk memberi efek jera terhadap pelaku balap liar, sejumlah pelaku balap liar yang menggunakan knalpot racing dihukum polisi mendengarkan suara knalpot yang berisik dan mengamankan sepeda motor mereka. Komandan Tim Serigala Kota Polresta Jambi, Kompol Lego Kardo Setinjak menyebutkan, penertiban balap liar ini menindaklanjuti keluhan masyarakat yang resah akibat aksi balap liar yang kerap menyebabkan kecelakaan. Ini memang kebiasaan para pemuda, khususnya di Jambi ini, memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang negatif. Negatif kami sampaikan karena sudah berulang kali disampaikan supaya tidak dilakukan trek-trekan di tempat yang tidak direkomendasikan karena akan mengganggu pengunjung yang lain. Dalam razia ini selain mengamankan puluhan kendaraan sepeda motor pelaku balap liar, tim Serigala Polresta Jambi juga mengamankan beberapa mobil yang digunakan untuk balap liar sebagai efek jera bagi para pelaku. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu, komplotan pencuri kendaraan bermotor di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi. Salah satu pelaku ditembak petugas karena mencoba melawan saat ditangkap. Sepuluh anggota sindikat pencurian sepeda motor di kota Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi. Satu orang pelaku ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Dari lokasi, polisi menyita 36 sepeda motor hasil curian. Dalam satu pekan, komplotan pencuri ini menggasak 5 unit sepeda motor yang dikirim ke kawasan Cianjur untuk dijual ke penadah dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah. 10 orang ini seluruhnya adalah warga Cianjur dan saat ini sudah diamankan sebanyak 36 sepeda motor hasil curian yang berasal dari Kota Bandung sebanyak 18 TKP, di Cimahi dan Bandung Barat sebanyak 6 TKP, dan juga di wilayah Polresta Bandung sebanyak 2 TKP. Oleh polisi, motor hasil curian ini rencananya akan diserahkan kepada pemiliknya, sementara 10 pelaku curanmor terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan penadah emas ilegal oleh polisi dari Polres Merangin, Jambi diwarnai kericuhan. Baku pukul nyaris terjadi karena warga berupaya menghalangi. Penangkapan penadah emas ilegal di Kelurahan Pematang Kandis, Jambi oleh anggota Satreskrim Polres Merangin ini nyaris diwarnai baku pukul saat seorang warga Bangko Merangin mencoba menghalang-halangi petugas. Penangkapan terhadap penadah emas ilegal dilakukan di kediamannya saat mengolah emas. Meski dihalangi, petugas tetap membawa penampung emas ilegal ke Polres Merangin. Selain pelaku, polisi membawa sejumlah barang bukti emas 1,3 kg, kompor gas, garam, 5 galon asam nitrat ke Polres Merangin, Jambi. Dari Merangin, Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Kali ini sejumlah perwakilan korban diperiksa di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan investasi bodong oleh grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Laporkan Pak ke Jowi, Pak. Bahwa kami sudah habis, Pak. Tolong, Pak. Tolong kami. Tolong kami, Pak. Lapor Pak Kapolri, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong kami, Pak. Lapor ke Kapolri. Tolong kami, Pak. Lapor ke Pak Joki. Uang kami udah habis, Pak. Wanita ini histeris dan nyaris pingsan usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Tak hanya satu orang, ada ratusan orang yang diduga menjadi korban investasi bodong grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Salah satu korban mengaku tergiur dengan tawaran grup Vikasa yang menjanjikan keuntungan besar. Kejanggalannya sih di Januari ini, akhir Januari saya dapat surat. Memang saya baru lihatnya di tanggal 3 Februari karena waktu itu saya lagi di Jakarta. Dari OJK memberikan surat bahwa ini tidak boleh penjualan promissory note ini. Nah, dari situ saya sudah mulai janggal, saya sudah mulai curiga. Lalu ketika saya tanya ke atasan saya, waktu itu Pak Suyitno, dia bilang nggak apa-apa, ini bukan, kita kan memang masih aman lah, jangan khawatir.
Ternyata di Februari mulai tak bisa bayar pokok, bunga. Dijanjikan akan dibayar 3/3 bulan. Ternyata sampai April pun tidak bisa juga. Hari ini agenda kita pemeriksaan dari korban. Untuk hari ini jatah kita sekitar 5 orang. Berikut memberikan bukti-bukti ke penyidik. Itu aja dulu sementara. Setidaknya ada 3 pihak yang melaporkan grup Vikasa atas kasus gagal bayar. Sebelum melaporkan ke polisi, beberapa nasabah yang juga menjadi korban sempat mengajukan PKPU terhadap anak perusahaan grup Vikasa, namun ditolak. Manajemen sempat menawarkan skema pembayaran, namun cenderung dianggap merugikan nasabah. Kasus gagal bayar grup Vikasa bermula dari iming-iming investasi dengan bunga tinggi, mulai 9 hingga 12% per tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Ashanty nyaris ditipu oleh oknum yang ingin membeli rumahnya senilai 35 miliar rupiah. Ashanty sadar ketika suaminya Anang Hermansyah mencurigai calon pembelinya. Tangan penipu asal Jember ini. Namun Anang Hermansyah curiga karena pembeli tidak menawar rumah yang memiliki julukan akan memberikan sumbangan sebesar 16 miliar rupiah untuk pembangunan klinik. Bahkan seremonialnya pun dihadiri Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, Ketua PMI Jember dan Bupati Jember di Pendopo Kabupaten Jember. Dan di dalam MOU diminta rekening PMI. Nah, dari waktu dan tanggal yang dijanjikan sampai hari ini tidak ada lagi realisasi dan tidak ada lagi komunikasi dari orang tersebut. Sehingga PMI Jember sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan itu. Dalam kasus PMI, pasangan penipu ini mengaku sebagai warga Jakarta dan memiliki perusahaan pertambangan di Papua dan Jember. Namun karena PMI tidak dirugikan, kasus ini tidak dilaporkan ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.